Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya melalui kematiannya Yesus memusnahkan dia, yakni iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, Yesus pun membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takut akan maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang dikasihinya, melainkan keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal, Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Kerelaan Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Engkau berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Aku hendak menegakkan anak cucu-Mu untuk selama-lamanya, dan membangun tata-Mu turun-temurun. Kerelaan Tuhan hendak ku
bangsa yang kudus. Kamu harus memaklumkan kebajikan Allah. Haleluya, Haleluya, haleluya. Ia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam cahayanya yang menakjubkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadah di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Dan Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Dan menjelang malam, sudah matahari terbenam, dibawalah pada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu, dan ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak membolehkan setan-setan berbicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya waktu masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia berkhidmat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Lalu jawab Yesus, "Marilah kita juga pergi ke tempat yang lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena itu, untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka, serta mengusir setan-setan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara dan saudariku sekalian, Bapak Ibu, segenap kaum muda, 13 hari kita jalani tahun yang baru 2021 ini. Kita nggak tahu pasti kedepannya seperti apa, karena baru memulai saja, lalu kita diajak masuk dalam masa PSBB di beberapa tempat wilayah, ya, yang membatasi segala macam kegiatan serta pergerakan hidup kita. PSBB akan dijalani sampai tanggal 25, ya. Sekolah yang awalnya sudah siap-siap mau kumpul berjumpa dengan para murid, tiba-tiba harus ditunda lagi, ya. Lalu dalam tradisi saudara kita yang Chinese, kita akan masuki tahun apa namanya? Kerbau gitu ya. Betul ya, Van? Ya, tahun kerbau, ya. Dalam masyarakat kita, kata kerbau itu seringkali disebut, ya. Kerbau itu badannya kuat, ya, tetapi
suka jalannya lambat. Ya. Dia punya manfaat jasa yang besar kalau orang mau bertani biasanya untuk membajak ya. Anak-anak suka, yang masih kecil-kecil di sawah itu suka naik di atas kerbau gitu ya. Tetapi anehnya kerbau yang bermanfaat ini, yang baik ini suka disalah-salahkan ya. Kalau ada orang bodoh sukanya disebut apa? Kamu itu bodoh pelongo-pelongo koyo kebo ya. Kebo nggak salah apa-apa tapi disalahkan ya. Apalagi ada juga pepatah misalnya kebo nusu gudel gitu ya. Mungkin yang para pinisbuh guru-guru masih ingat apa artinya ya. Kebo nusu gudel itu artinya orang tua harus berguru kepada yang lebih muda ya, mau belajar kepada yang lebih muda. Ada benarnya juga. Tetapi apapun yang terjadi pada masa-masa yang akan datang, kita mau meletakkan segala harapan masa depan kita dalam berkat Tuhan. Ya. Sungguh dalam masa-masa yang kita tidak mengerti dan misteri ini, kita tak mau meletakkan segala harapan masa depan kita kepada Tuhan saja. Karena apa? Dialah yang mempunyai kehidupan, dialah yang mempunyai kekuatan, serta dialah pula yang menyelenggarakan hidup kita sekalian. Maka kita bisa belajar dari bacaan Injil hari ini, bagaimana kehidupan mesti kita jalani juga di masa-masa pandemi seperti ini. Apa yang mesti kita jalani serta kita hidupi? Kita bisa belajar dari kisah Tuhan Yesus sendiri. Setelah dia keluar dari rumah ibadat, ini bacaan yang kemarin, di rumah ibadat Yesus mengusir orang yang kerasukan roh jahat. Aneh ya, rumah ibadat itu adalah rumah yang suci untuk berbakti dan memuji Tuhan. Tetapi anehnya ada juga orang yang kerasukan roh jahat. Mungkin pikirannya lagi suwung itu apa ya? Kosong ya, kosong belum gitu ya, sehingga mudah dirasuki, atau mungkin juga punya niat-niat yang enggak baik meskipun di rumah ibadat. Karena bisa terjadi meskipun orang masuk gereja, bisa saja orang punya niat yang enggak baik, atau mungkin bukan niat tetapi punya ucapan kata-kata yang enggak bagus, yang enggak baik. Nah, orang seperti ini pasti tidak ada punya tempat di rumah yang suci. Maka Yesus juga mau menyingkirkan, melepaskan semua itu agar orang betul mengalami kekudusan di rumah ibadat, bisa berdoa dengan tenang, dengan nyaman. Lalu setelah keluarnya dari sana, Injil Markus mengungkapkan Yesus pergi ke rumah Simon dan Andreas. Mengapa? Karena ibu mertua Simon sedang sakit demam. Zaman dulu mungkin belum ada corona ya, jadi hanya disebut kata demam ya. Kalau zaman sekarang demam ya orang harus hati-hati, waspada ya. Yesus datang bersama Simon dan Andreas dan lalu memegang tangannya dan menyembuhkannya. Apa yang menarik dari kisah ini adalah Yesus itu biasanya dikitari banyak orang, mujizat besar dia lakukan di hadapan banyak orang. Jalan di atas air, membuat air menjadi anggur pesta perkawinan di Kana, lalu membuat makan untuk 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan ya. Tetapi di rumah mertua Simon yang hanya keluarga kecil, ternyata cinta dan mujizat Tuhan tetap diberikannya. Orang biasanya ingin tenar dan menjadi besar kalau berbuat sesuatu yang besar di tengah orang banyak ya, disaksikan banyak orang. Tetapi kita bisa belajar dari Tuhan Yesus, ternyata di keluarga sederhana, keluarga kecil yang tidak banyak orang datang, hanya Andreas dan Simon, ternyata Tuhan juga berkenan tetap hadir, tetap membuat mujizat. Nggak diketahui banyak orang, nggak disaksikan banyak orang, dan nggak pakai tepuk tangan pujian, tetapi ternyata
cinta Tuhan, mujizatnya tetap dianugerahkannya. Itu bisa menjadi inspirasi dalam karya pelayanan kita. Entah disaksikan banyak orang atau tidak, diketahui oleh banyak orang atau tidak, dipuji, dikagumi atau tidak, bagaimana karya kasih itu tetap kita lakukan serta kita kerjakan. Ya. Dan kita bersyukur dalam perjalanan paroki kita, bagaimana karya kasih juga bisa tetap selalu kita saling pancarkan dalam hidup kita sebagai satu paroki. Ya. Kendati dalam masa pandemi sulit seperti ini, kita bersyukur melalui seksi bidang pelayanan PSE masih bisa berbagi sembako untuk umat yang tidak mampu atau yang membutuhkan. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, hari Minggu nanti juga ada ya. Kalau ada warga umat sekalian di lingkungan yang kalian tahu betul membutuhkan, silahkan sampaikan kepada pengurus lingkungan, lalu sampaikan kepada tim bidang pelayanan. Supaya apa? Supaya mereka juga terbantu serta tertolong. Meskipun mungkin pertolongan kita hanya kecil sedikit, tetapi yang kecil sedikit pun juga tetap ingin kita lakukan sebagai ungkapan kasih kita sekalian. Lalu di paroki kita juga masih ada kelompok Bunda Maria Peduli, ya, itu untuk membantu keluarga-keluarga yang mungkin terkena virus corona di dalam keluarganya. Maka kalau ada juga sampaikan itu. Tim ini juga akan bergerak untuk membantunya. Jangan sungkan-sungkan, karena apa? Ketika orang kena virus corona itu bukan aib, ya, bukan dosa, kita nggak tahu. Tetapi entah siapapun yang kena, mari tetap kita bantu, kita tolong, dan bisa sampaikan ke tim Bunda Maria Peduli. Mereka dengan sukacita dan gembira akan melayani, entah menyiapkan vitamin, membawa ke rumah sakit, atau bantuan yang lainnya. Itu menjadi ungkapan bagaimana kita juga menaburkan kasih kita kepada keluarga-keluarga sebagai satu paroki, ya. Dan kita bersyukur selama 1 tahun ini perayaan Ekaristi juga tetap bisa kita rayakan. Tidak setiap paroki dalam masa pandemi ini bisa merayakan Ekaristi seperti kita. Waktu malam Natal juga ada paroki yang tidak bisa merayakan Natal seperti kita jalani. Kita bersyukur setiap kali misa, ya, selalu juga diiringi dengan kur, dengan nyanyian. Petugas tatib juga ada yang mengukur suhu juga selalu standby, ya. Itu juga ungkapan kasih kita, ya. Syukur-syukur Bapak Ibu juga bisa mencari supaya apa? Supaya yang membantu entah di keamanan parkir atau yang mengukur suhu, syukur-syukur bisa bertambah jumlah orangnya, ya. Supaya Bapak Jenderal Martin juga pasti juga tetap semangat, ya, kalau juga ditambah personilnya. Mungkin lingkungan nggak bisa menyuruh orang banyak, tapi bisa mengirimkan 2-3 orang. Kalau dikumpulkan sebagai satu tim pasti juga akan bisa banyak untuk bisa bergantian, ya. Itu lalu menjadi keprihatinan kita sekalian. Meskipun sederhana, tetapi dengan cara itulah kita saling mengulurkan tangan, membuka hati, menaruh kepedulian. Seperti Tuhan Yesus, enggak diketahui banyak orang, tetapi cinta itu tetap ditaburkan, tetap dinyatakan. Dan salam juga dari Bapak Uskup yang juga mensyukuri perjalanan hidup paroki kita Bunda Maria. Bagaimana tetap selalu bisa saling membantu, menolong sehingga gerak dinamika paroki tetap bisa terjadi dan dialami. Lalu yang kedua, kita bisa menimba inspirasi pula dari bacaan hari ini. Bagaimana di tengah segala macam kesibukan, ternyata Yesus juga menyempatkan waktu untuk berdoa, ya. Ketika menerima kabar banyak orang mencari Engkau, Yesus juga menyatakan ke tempat-tempat yang lain juga kita diutus, dan dia mengawalinya juga dengan doa. Maka saya juga menitipkan pesan ini kepada Bapak sekalian sebagai pengurus juga umat, bagaimana doa jangan ditinggalkan dan ditanggalkan, ya. Kesempatan yang ada bagaimana dijalani dengan doa. Mengapa?
Doa itu lalu menjadi kekuatan kita sekalian. Sesibuk apapun, justru doa harus tetap kita panjatkan. Bunda Teresa dari Kalkuta yang telah menjadi Santa Beata, ya, ungkapkan orang makin sibuk, makin banyak pekerjaan, mestinya doanya makin kenceng, makin kuat. Ya. Karena dalam bidang pelayanan, tanpa ditopang dengan doa, kita akan mudah menjadi lemah, rapuh, lalu pergi meninggalkan. Seolah-olah kita bukan pengurus lagi. Tetapi kalau disertai dengan doa, suka duka apapun, tetap akan kita jalani dengan setia. Maka doa Ekaristi harus juga tetap dijalani. Dan Bapak Ibu sekalian juga bisa menggerakkan umat sekalian, meskipun kita berjaga-jaga, lalu disertai rasa was-was dan takut, yuk bagaimana Ekaristi tetap kita rayakan, kita jalani. Ya. Ketakutan itu selalu saja ada. Tetapi bagaimana tetap kita waspada berjaga-jaga agar apa? Kita pula menimba rahmat kekuatan dalam perayaan suci Ekaristi. Rasa-rasanya selama ini merayakan Ekaristi juga yang setiap pagi ikut misa, ya, rasa-rasanya badannya ya tetap sehat, tetap kuat ya. Lalu rekan-rekan yang tiap pagi juga melayani kur, ya, rasanya badannya juga tetap sehat, tetap kuat ya. Banyak juga yang badannya tambah mekar dan melar ya. Tapi pasti ketika kita rayakan Ekaristi, berkat Tuhan itu selalu ada ya. Harus selalu kita imani. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, berkat Tuhan itu pasti juga selalu ada. Maka doa juga baik kita panjatkan. Doa untuk siapa? Satu doa untuk gereja ya. Bagaimana gereja juga bertahan di tengah segala macam persoalan pandemi ini. Kita juga tahu ya, ada uskup yang juga terpapar, ada para romo, imam, prater yang juga kena, bahkan juga ada beberapa yang sudah dipanggil Tuhan. Kita doakan mereka, semoga mereka juga mengalami sukacita surgawi. Ya. Doa untuk gereja, untuk paroki kita, semoga tetap bisa melakukan segala karya-karya pelayanannya. Yang kedua, doa untuk siapa? Doa untuk umat, agar apa? Imannya tetap diteguhkan serta dikuatkan. Kita tahu juga banyak umat yang tidak bisa merayakan Ekaristi karena berbagai macam hal. Tetap kita doakan agar mereka juga tidak goyah, tetapi tetap tegar melintasi kehidupannya. Lalu doa yang ketiga adalah doa apa? Doa supaya apa? Supaya pelayanan kita tetap dengan rela hati, murah hati tetap kita jalani. Jangan sampai karena persoalan kesulitan lalu pelayanan ditinggalkan. Maka semoga tetap menjadi inspirasi dalam hidup kita menjalani masa-masa yang akan datang. Kita tidak tahu, tidak mengerti, tetapi tetap kita mau meletakkan segalanya dalam iman kita kepada Tuhan. Di mana Tuhan diimani, diyakini, pastilah berkat itu selalu saja ada. Karena itu mari kita juga saling mendoakan, semoga Bapak Ibu tetap sehat, kuat, semangat. Juga kami sekalian para pengurus gereja dimanapun berada tetap saling mendoakan agar segala karya yang telah Tuhan percayakan tetap kita jalani dengan setia, penuh cinta, selalu ada cinta dan pula disertai dengan doa-doa kita sekalian. Tetap sehat selamat dalam segala berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, semoga kisah kasih Putramu Yesus menjadi kisah kasih pula untuk tetap tegar, kuat, sehat, menaburkan kebaikan, disertai dengan kesetiaan dalam doa, agar kami mampu melintasi suka duka kehidupan dalam segala karya yang Kau percayakan. Atas segala firman ajarannya, mari kita perbarui iman kita dalam doa para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam perintahan Pus Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang terdapat penantian pada hari ketiga dari antara orang mati, ia naik ke surga sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan Dia akan datang mengandung orang hidup dan mati.
Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa telah mengutus terang sejati, yakni Yesus Kristus Putranya, untuk menyertai, mendampingi, melindungi kita. Maka mari kita panjatkan doa kita. Bagi Bapa Suci, Paus Fransiskus, para uskup dan para imam, ya Bapa, lindungilah selalu para pelayan pilihan-Mu sebagai gembala dan pembimbing iman kami di dunia ini. Semoga mereka selalu sehat, semangat dalam segala berkat-Mu. Marilah kita berdoa. Kami mohon padamu, Allah Bapa kami. Bagi para pejabat pemerintahan, ya Bapa, bimbinglah para pejabat pemerintah kami. Semoga dalam masa pandemi ini, mereka dengan bijaksana menyelenggarakan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya demi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Marilah kita berdoa. Kami mohon padamu, Allah Bapa kami. Bagi para pengurus gereja, DPP, PGAK, pengurus lingkungan, stasi, komunitas, para asisten imam, lektor, pemazmur, dan semua aktivis. Ya Bapa, lindungilah dan berkatilah hidup kami semua beserta keluarga, agar tetap sehat bahagia. Kami pernah berjanji di depan altar-Mu untuk melayani Engkau dalam karya gereja. Semoga kami tetap setia dan penuh cinta, setia pada tugas yang telah dipercayakan. Meski dalam situasi pandemi, semoga kami tetap bertekun merayakan Ekaristi dan selalu semangat melayani dengan hati yang murni. Marilah kita berdoa. Kami mohon padamu, Allah Bapa kami. Bagi seluruh umat, ya Bapa, semoga masa pandemi ini bisa kami lewati dengan sehat selamat. Engkau menganugerahkan rezeki yang kami perlukan lewat karya kami sehari-hari. Nyalakan selalu semangat api Roh Kudus, agar seluruh umat-Mu dapat pulih kembali, bersatu merayakan Ekaristi, membangun persaudaraan, serta mengulurkan kasih pelayanan dalam keluarga dan sesama. Marilah kita berdoa. Kami mohon padamu, Allah Bapa kami. Ya Bapa, kami berdoa pula untuk Ibu Margareta Maria Sih Mulyani yang telah berpulang ke hadapan-Mu, serta Ibu Sri Sundoro, Bapak Kasiran. Semoga mereka boleh mengalami sukacita surgawi dan abadi dalam kerajaan-Mu, dalam kemuliaan-Mu. Ampuni kekurangan salah dan dosa mereka dalam tahun hidupnya, serta Engkau menguatkan segenap keluarga tinggalkan, tetap tabah setia berbakti kepadamu. Kami berkata juga untuk keluarga Priska Doni, semoga Engkau meneguhkan menguatkan mereka serta menghiburnya dengan segala berkat-Mu, agar segala apa yang mereka alami tak menjadi sarana bagaimana mereka mengimani Engkau dalam kehidupannya, tetap selalu Engkau menyertai, mendampinginya. Kami berdoa pula untuk Bu Lilis Kurniadi yang merayakan ulang tahunnya, semoga berkat menyertai kehidupannya beserta keluarga, sehat, bahagia, sejahtera dalam segala penyertaan serta perlindungan-Mu. Dan mari kita doakan hidup kita, keluarga kita, karya kita, juga mereka yang sakit, semoga tetap Tuhan meneguhkan, menguatkan, juga saatnya memberikan kesehatan, kesegaran kembali.
Allah Bapa di surga, Engkaulah sumber cahaya iman, sertalah kami semua, lindungilah kami dalam berkat-Mu, agar kami semua tetap setia pada karya pelana yang telah kupercayakan dalam gereja-Mu ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita unjukkan persembahan. Panjatkan bersama-sama roti dan anggur ini, semoga karenanya mengalah senantiasa berkat penyertaan perlindungan-Mu untuk kami sekalian, agar kami tetap siap selamat dalam segala naungan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami kenangkan dengan cinta bakti, kebangkitannya kami yakin dengan iman sejati, kedatangannya kembali kami rindukan harapan pasti. Maka kami muji keagungan-Mu sama semua malaikat yang tiada hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau, ya Allah, Engkau pelihara terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Ia datang ke dunia hendak buka mata dan telinga kami, supaya kami hendak mengenal Engkau sebagai Bapa, hidup rukun sebagai saudara. Ia mengumpulkan kami di sini merayakan berjamuan sesuai dengan pesan-Nya. Bapa yang baik, kuduskanlah persembahan roti anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Sebab dalam berjamuan malam sengsara wafatnya, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sesudah itu Ia mengambil piala bersih anggur, Ia mengucap syukur memuji Dikau, memberikan piala itu kepada murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Oleh karena itu, ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus demi keselamatan kami. Dalam kehidupan kami merayakan wafat dan kebangkitannya, maka kami mohon, terimalah kami sendiri bersama Putra-Mu. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Kini Yesus hidup bersamamu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Pada akhir zaman Ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya tiada lagi orang yang menderita sengsara.
Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makan menguatkan kami dalam mengasihi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapa Suci, Paus kami Fransiskus, Bapak Uskup kami Antonius dan para uskup semuanya. Bantulah para murid Yesus pas selalu berusaha berdamai dan menggembirakan orang lain. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi, bersama Santa Peran Maria para kudus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan Tuhan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari memadukan syukur kita dalam doa diajarkan Tuhan Yesus. Saudara-saudariku Tuhan yang mulia penuh cinta, yang hadir di rumah mertua Simon dan menyembuhkan yang sakit, kini hadir di tengah-tengah kita. Dialah Yesus Kristus, sumber damai sejahtera sejati dan abadi. Di hadapan Tuhan mari bersatu kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, jangan betulkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Maulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu.
hamba Allah Tuhan yang mulia mencintai kita sekalian, dalam bila kita semua diampuni, disembuhkan, dan diselamatkan, maka berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan.